Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Pendeta Alda Mual, SSI MPD, Kepala Satuan PSP KB Rantai Kasih, Yayasan Elpidos Maluku. Selamat datang di Sekolah Penggerak Angkatan Pertama, Sekolah PAUD Rantai Kasih. Hari ini kami ingin berbagi praktek baik kami dengan judul Tangan di Dalam Tangan. Kolaborasi Bunda, Bina Usia Dini Anak, dan OPA, Orang Tua Penggerak Anak, dalam membangun komunitas sekolah PAUD yang kuat pada komunitas KB Rantai Kasih Yayasan Elpidos Maluku. Usia anak 0-8 tahun, terutama pada masa PAUD 0-8 tahun, perkembangan otak anak berkembang secara optimal, baik secara sinapsis atau periode pembentukan koneksi saraf, maupun secara plastisitas atau mudah menyerap informasi baru dan membentuk pola berpikir. PAUD menjadi tempat pengembangan kognitif anak, yaitu keingintahuan lewat eksplorasi lingkungan belajar, pemecahan masalah, dan juga berbagai aktivitas yang membantu dia berpikir logis dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Menangani anak dengan ADHD adalah tantangan yang memicu kami dalam segala situasi belajar secara mandiri. Apalagi kami juga tidak pungkiri tekanan untuk menyesuaikan kurikulum adalah juga tantangan terbesar. Di satu sisi, permintaan orang tua yang menginginkan anak-anak cepat membaca, menulis, dan berhitung membuat kami berkonflik dengan tujuan PAUD itu sendiri, sebab kami harus juga memperhatikan aspek perkembangan anak dari nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Saat bertemu dengan banyak tantangan dan juga upaya untuk transformasi budaya sekolah, di mana kemampuan untuk mengubah budaya sekolah menjadi lebih inovasi dan berorientasi pada hasil, kami harus bisa membangun kepemimpinan yang kuat dengan kolaboratif. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka harus kami terapkan dengan karakteristik anak dan konteks sekolah dan juga pengembangan perangkat pembelajaran yang sesuai. Belum ditambah dengan evaluasi diri secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah sebelum dan sesudah menjadi sekolah penggerak. Inilah mengapa kita berusaha menghadirkan program OPA, Orang Tua Penggerak Anak, yaitu program kolaborasi Bunda Bina Usia Dini Anak di KB Rantai Kasih dengan Orang Tua Penggerak Anak yang bertujuan mengajak para orang tua menjadi mitra aktif dalam mendidik anak. Sebagai kepala satuan dalam mengatasi situasi dan tantangan ini, saya memulainya dengan meyakinkan peranan sebagai kepala satuan PAUD yang berkaitan dengan perilaku kepemimpinan pembelajaran di sekolah. Menurut Lunenburg dan Irby, dalam buku The Principal Vision to Action, Wadsworth Change Learning, yang menekankan pada 5 aspek perubahan sebagai kepemimpinan pembelajaran, yaitu yang pertama, fokus pada pembelajaran, membangun kerjasama, analisis hasil pencapaian siswa, keempat, pengembangan guru, dan yang terakhir, penyesuaian kurikulum pengajaran dan penilaian. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya kemudian mengelaborasi 5 hal ini dalam kolaborasi pihak sekolah dan pihak orang tua siswa PAUD. Memulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan di bidang pembelajaran, memberikan motivasi dan komunikasi antar pribadi dengan guru, serta pendekatan kekeluargaan dengan orang tua, sehingga saya mampu mendiagnosa masalah-masalah pembelajaran dan melakukan tindakan-tindakan inovasi sehingga hasil pembelajaran mulai berubah. Kemitraan orang tua penggerak dengan Bunda Bina Usia Dini Anak kami lakukan dengan cara, pertama, sosialisasi yang efektif dalam pertemuan-pertemuan rutin dan memberikan perkembangan informasi sekolah lewat semua media sosial. Yang kedua, dalam pengorganisasian, kami mengembangkan kurikulum yang menarik dengan menggabungkan unsur bermain dalam integrasi kegiatan belajar lewat invitasi dan pemilihan topik-topik yang unik dan metode pembelajaran variatif seperti bermain peran, eksperimen, studi lapangan, dan juga belajar proyek di lingkungan sekitar.
Tak lupa kami juga melakukan konseling, memberikan dukungan lewat jejaring psikolog dalam memberikan tips dan trik mendampingi anak-anak yang kesulitan belajar termasuk anak-anak ADHD. Dan yang terakhir, kami melakukan pengkoordinasian dengan memberikan workshop dan pelatihan tentang parenting dan tumbuh kembang anak. Sehingga proses pengawasan tetap terjalin dalam melakukan pendampingan kepada orang tua penggerak. Ini terbukti dengan keteladanan dan profesional dari pemimpin pembelajaran dengan menjadi contoh yang baik bagi guru dan staf dalam menjalin hubungan positif dengan orang tua dan menunjukkan kerjasama yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab. Indikator keberhasilan tercapainya kolaborasi tim Opa PAUD dan Bunda KB Rantai Kasih yaitu terlihat pada peningkatan kualitas pembelajaran anak dan fokus pada pembelajaran. Ini terlihat dalam aspek sosial emosional anak yang terbentuk dengan bonding anak dengan orang tua. Ada kesepakatan waktu berkualitas anak dengan orang tua. Kemandirian anak terlihat ketika anak studi live-in atau tinggal di desa lain, bahkan bagaimana anak melakukan campaign di jalan raya dan menyebarkan pesan damai dan juga keberpihakan untuk anak cinta bumi dalam Ocean Hero. Kedua, kami juga bisa menyaksikan prestasi anak terlihat lewat analisis hasil pencapaian belajar anak. Kemampuan belajar dan skill adalah bagian dari keberanian anak secara individu maupun berkelompok yang bisa belajar bersama-sama. Yang ketiga, meningkatnya sumber daya guru atau pengembangan guru. Satu guru kami bisa menikmati beasiswa cerdik kerjasama Microsoft dengan UGM dalam kuliah 4 semester dan bisa menjadi mentor bagi komunitas belajar di sekolah kami dan guru-guru lintas pulau lainnya. Selain itu, kami rutin 2 minggu sekali melatih diri menjadi pengajar tamu bagi anak-anak di 2 sekolah luar biasa, yaitu Sekolah Luar Biasa Kota Ambon dan Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Merah. Kami juga melihat kemampuan orang tua meningkat dengan kepuasan orang tua dalam membangun kerjasama. Saat dilibatkan dalam kegiatan sekolah, kami juga merasa bahwa orang tua mendukung kami dalam pelayanan. Terbukti, orang tua menjadi tempat berbagi ketika kami menerima kunjungan belajar dari lembaga PAUD lainnya yang belajar tentang kemitraan orang tua dan sekolah. Dan yang paling terakhir adalah kami bisa merasakan komunitas sekolah yang kuat sebab penyesuaian kurikulum, pengajaran, dan penilaian terlihat. Harapan orang tua untuk calistung atau baca, tulis, dan hitung semakin berkurang atau semakin paham ketika kami membangun komunitas sekolah yang solid. Komunitas ini terjalin ketika ada orang tua yang punya kemauan dan kemampuan menjadi praktek baik untuk keberhasilan kurikulum merdeka dan akhirnya menjadi praktek baik disebarkan kepada banyak orang sehingga mendapatkan peringkat pertama tingkat provinsi dalam Festival Kurikulum Merdeka tahun 2024. Di sini saya Sundari sebagai orang tua anak Fanya di Sekolah Penggerak PAUD Rantai Kasih mengucap syukur dengan Fanya masuk di Sekolah PAUD Rantai Kasih ini. Dari dia pertama masuk tidak bisa mengucap kata-kata satu apapun dengan bahasanya sendiri sebagai bahasa planet, terus tidak mengenal satu makanan apapun. Setelah sharing dengan bunda-bunda, dia akhirnya sekarang kata-kata sudah bagus, sudah jelas, meskipun tidak sebagus anak yang lain, dan sudah mulai makan dengan baik, semua makanan sekarang masuk. Terima kasih itu berkat sharing, komunikasi dengan Bunda Alda, dengan kakak-kakak yang lain, sehingga Fanya sudah mulai ada perkembangan signifikan yang sangat bagus di Sekolah PAUD Rantai Kasih ini. Dengan melakukan berbagai upaya tersebut yang sudah kami uraikan di atas, kami percaya bahwa Sekolah KB Rantai Kasih sudah memberikan impact kepada banyak orang tentang pentingnya peranan pendidikan anak usia dini. Ini terlihat ketika 5 item ini dapat kami wujudkan dalam proses praktek baik kami. Jika kita sanggup membuat yang terbaik bagi pendidikan anak usia dini, kita juga akan menerima hasilnya 20, 30, 40 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.